Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Tadi siang Mbak Jumatan saya udah ngasih soal-soal TO kompetensi teknis ya, P3K maksudnya mapel PAI. Sekarang kita bahas sore ini ya. Nomor 1 nih Bapak Ibu, Anda sedang mengajar materi fikih hukum Islam. Sebelum memulai pembelajaran tentang pengertian dan sumber-sumber hukum Islam, berarti sebelum mulai aktivitas KBM ya, Anda harus mastiin bahwa siswa memiliki prasyarat. Nah, ada kemampuan dasar maksudnya prasyarat pengetahuan yang relevan agar dapat memahami pengertian dan sumber-sumber hukum Islam tersebut dengan baik. Sebagai seorang guru, prasyarat pengetahuan apa yang paling penting yang harus dimiliki siswa sebelum memulai pembelajaran tentang pengertian dan sumber-sumber hukum Islam? Nah, tadi pertanyaan tentang prasyarat, ya kan, sebelum pembelajaran atau KBM. Jadi kalau ada prasyarat itu dasar pondasi utama. Tapi bukan yang ini, bukan yang A, bukan dasar sejarah Islam. Karena kan gak ada kaitan sama soal, ya kan? Soalnya itu kan tadi tentang sumber-sumber hukum Islam tuh, bukan sejarah Islam. Ini berarti option A itu kurang pas. Nah, yang option B itu rukun Islam dan rukun iman. Ini kan makanya di awal kelas 1 mulai ada dasar rukun Islam, rukun iman, pembelajaran tuh materinya ya. Di bab itu juga ada tuh materinya. Karena dasar di awal itu sebelum masuk ke tentang hukum-hukum Islam itu kita harus tahu dulu tuh rukun Islam, rukun iman, karena itu bagian dari pondasi atau dasar-dasar hukum Islam. Seperti itu tuh. Karena kalau dasarnya udah kuat rukun Islam dan rukun iman, kedua konsep ini merupakan pondasi dari segala aspek dalam hukum Islam. Kita tahu sendiri rukun Islam ada 5 pilar utama, terus kalau rukun iman ada 6 ya. Jadi itu option B. Kalau ini kan nggak mungkin baca tulis bahasa Arab, ini kan di sini nggak ada baca tulis. Terus tokoh-tokoh sejarah Islam nih kayak yang A itu nggak mungkin. Mazhab apalagi nggak ada di clue soalnya ya. Oke, nomor 2. Apa yang dimaksud dengan takdir mubram? Ini ada di kelas 6 nih. Nah, takdir mubram itu takdir yang tidak bisa diubah. Kalau takdir mu'alaq itu bisa diubah. Kalau takdir mubram itu tidak bisa diubah. Oke, nomor 3. Mengimani para rasul dapat diwujudkan dalam bentuk. Nah, kalau udah beriman kepada rasul ya kan tadi rukun iman itu diapresikan atau diwujudkan. Nah, dalam bentuk seperti apa? Berarti diabain gak mungkin. Kalau ditambah ajaran rasul berarti bid'ah dong. Kalau menyembah rasul udah gak mungkin. Kritik apalagi? Yang paling pas option A. Oke, selanjutnya nomor 4. Bagaimana seharusnya seorang muslim menerapkan keimanan kepada kitab-kitab Allah dan dalam kehidupannya? Iman kepada kitab Allah tadi sebelumnya iman kepada Rasul ya. Berarti kalau diabain gak mungkin, kalau hanya baca doang tapi gak paham gak mungkin, dikritik apalagi nambah atau kurangnya juga gak mungkin. Berarti option yang A yang pas ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nomor 5. Nah, seorang guru ingin mengajarkan fikih hukum Islam pada konsep hukum ibadah sholat kepada siswa. Guru tersebut ingin menggunakan mode pembelajaran yang mampu berpusat pada siswa. Nah, kalau pusat pada siswa itu model pembelajaran yang sesuai, berarti itu model discovery learning. Nah, apa sih discovery learning? Discovery learning itu pembelajaran penemuan. Sangat cocok untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa karena memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan menemukan konsep sendiri dengan bimbingan guru. Dalam konteks mengajarkan hukum ibadah sholat, nih tadi sholat nih soalnya nih. Nah, siswa dapat diajak untuk mencari, memahami sendiri tata cara dan ketentuan sholat melalui berbagai aktivitas penemuan yang telah dirancang oleh guru. Pendekatan ini membantu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa secara mendalam. Ini kayak pelajaran-pelajaran yang mahasiswa nih biasanya nih di buku-buku paket mahasiswa itu discovery learning, PBL, inquiry based learning ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nomor 6. Pak Budi sedang mengajar fikih hukum Islam. Pak Budi perlu merancang bentuk tes yang efektif terhadap penilaian keterampilan. Nah, di sini ada clue-nya keterampilan.
Materi yang telah diajarkan meliputi hukum muamalah, interaksi sosial, dan ekonomi. Bentuk tes apa yang digunakan untuk mengukur penilaian keterampilan? Nah, ini keterampilan, ini juga keterampilan di atas bawah nih pada materi tersebut. Nah, kalau keterampilan itu berarti observasi terhadap praktik penilaian, praktik interaksi sosial siswa. Harus observasi karena kan keterampilan melihat langsung, berarti kan observasi itu meninjau langsung. Jadi yang kalau ada kata-kata keterampilan, Bapak Ibu keluhnya ke indahnya sini observasi, karena memantau langsung, melihat langsung, karena melibatkan pengamatan langsung terhadap penerapan keterampilan yang diajarkan. Nah, dalam konteks hukum muamalah, guru dapat mengamati bagaimana siswa menerapkan prinsip-prinsip muamalah dalam simulasi interaksi sosial dan ekonomi ya, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Pada saat menerapkan teori belajar humanistik, nah humanistik nih, human, dalam mengajar konsep hukum ibadah, zakat kepada siswa, metode pembelajaran manakah yang paling sesuai dengan penerapan teori belajar humanistik? Nah, ini lihat ada ceramah, model, PBL, tradisional, multimedia interaktif, latihan sosial secara individual. Nah, ini kalau misalnya humanistik itu proyek ya Bapak Ibu. Makanya ada humanitis nih. Nanti kalau misal ketemu soal bentuk humanistik itu langsung cluenya ingatnya kata kunci di PBL aja kalau humanistik. Karena perkembangan pribadi, pemenuhan potensi siswa sebagai individu yang unik. Nah, PBL ini cocok nih sesuai dengan untuk mendorong siswa untuk bekerja dalam proyek nyata. Ya Bapak Ibu ya. Ingatnya kalau humanistik tuh PBL. Oke, selanjutnya. Anda ingin mengevaluasi kemampuan siswa dalam mencipta setelah mengajarkan materi tentang hukum muamalah. Nah, ini cluenya di kata-kata mencipta nih Bapak Ibu, interaksi sosial dan ekonomi. Manakah dari pertanyaan berikut yang paling sesuai untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam kategori tersebut? Nah, karena ada cluenya dari sini, ingat aja nih kalau ada cluenya mencipta, cari aja yang kata menciptakan juga. Nah, di mana nih yang menciptakan? Jadi nggak usah ngeliat ke poin A, B, C, D, E, langsung aja ini ada cipta. Cluenya cari kata-kata yang kata kunci cipta. Berarti yang C yang paling masuk ya. Nah, gitu biar cepet menghemat waktu. Di Bapak Ibu nggak perlu baca option yang lain. Oke, selanjutnya. Seorang guru sedang merencanakan pembelajaran tentang konsep fikih hukum Islam, lagi-lagi hukum ya, kepada siswa. Salah satu tujuan pembelajaran ingin dicapai adalah agar siswa mampu menentukan nih TP nih tujuan pembelajaran hukum halal dan haram dalam konteks hukum muamalah, interaksi sosial dan ekonomi. Manakah dari tujuan pembelajaran berikut yang paling sesuai dengan tujuan tersebut nih TP? Ini nggak ada cluenya menentukan. Jadi Bapak Ibu fokusnya ke option A, B, C, D, cari yang menentukan juga. Menentukan. Nah, berarti yang C. Karena TP-nya di sini menentukan, berarti tujuan pembelajaran juga menentukan. Menentukan suatu hukum halal dan haram dari suatu transaksi ekonomi. Nah, jadi cepet nih. Nggak usah baca-baca option lain karena ini ada cluenya menentukan. Ini juga menentukan, sama kayak soal yang sebelumnya nih. Tadi kan di sini ada kata cipta nih, mencipta. Jadi cluenya cipta, seperti Bapak Ibu ya, menghemat waktu. Oke, selanjutnya sampai 10 dulu nih ya kita bahas. Anda ingin mengajarkan siswa dalam mengkategorikan. Nah, ini kategori nih. Nah, pokoknya kalau tadi cluenya di sini soalnya ada kategori, cari aja yang ini di sini. Jadi nggak usah baca sampai habis, cari aja kategori. Nah, berarti 10 C tuh ada kategori juga ya Bapak Ibu ya. Jadi ini menghemat waktu karena kan 145 soal dalam 130 menit, berbagai bentuk. Nah, ini gak usah dibaca biar gak pusing. Jadi cari aja kategori clue-cluenya aja tuh ya, atas bawah disamain. Nah, ini dulu, nanti kita lanjut ya Bapak Ibu.